ada tempat yang mana tempat itu mustajabah tapi mengenal yang namanya masa atau mengenal yang namanya waktu. Ada tempat yang istijabah, ya, ada tempat yang istijabah tidak mengenal waktu, tidak mengenal masa. Kapan pun jamaah datang, disitulah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dibagi dua oleh para ulama. Ya. Yang pertama, ada tempat yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal waktu, kapan pun jamaah berdoa diijabah oleh Allah. Di mana? Di dalam area Masjidil Haram. Nah, di area Masjidil Haram itulah tempat yang mana tempat itu menjadi tempat yang istijabah. Tanpa mengenal waktu, kapan pun jamaah berdoa, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat yang mengenal masa dan waktu. Mana tempatnya? Jabal, bukan Jabal apa? Arafah. Arafah ini menjadi tempat yang paling istijabah ketika masuk tanggal 9 Dzulhijjah. Disebut dengan wuqufu bi Arafatin, melakukan wukuf atau berdiam diri di tanah Arafah. Nah, semua. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita adakan muhasabah di padang Arafah? Karena kita ingin jamaah Armina mereka ini merasakan bagaimana ketika kita wukuf di tanah Arafah. Ya, jadi ada pelajaran yang kita ambil nanti apa? Dengan adanya muhasabah akhir tahun 2023, penutupan 2023 sekaligus malam pembuka 2024. Orang melakukan tahun baru di Indonesia dengan jalan-jalan, tetapi kita melakukan dengan apa? Dengan ibadah di hadapan Allah. Sungguh mulianya, lebih mulia. Perjalanan kita ini adalah perjalanan spiritual kita dengan Allah. Perjalanan kita ini adalah perjalanan untuk cintanya kita kepada Allah. Perjalanan kita ini bukan karena apapun, tetapi karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang memberikan kenikmatan sebelum jamaah datang ke tempat ini. Kenikmatan terbesar yaitu jamaah datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Itu tidak bisa digantikan dengan uang yang jamaah punya, tidak bisa digantikan dengan kesenangan yang jamaah punya, tetapi bisa digantikan dengan ibadah kita di hadapan Allah. Di Arafah inilah saksi di mana Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam alaihissalam dipertemukan dengan istri tercintanya. Sekarang saya bertanya kepada jamaah semua, tinggi Nabi Adam alaihissalam ini berapa? Tinggi Nabi Adam alaihissalam berapa? Ada yang tahu jawabannya? Kalau nggak tahu cari dulu di Google. Biar cepat. Biar cepat dapat jawabannya. Benar nggak? Tinggi Nabi Adam alaihissalam itu 60 hasta. Satu hasta itu segini. Tangan jamaah itu dibuka, nah segini. Ini 60 hasta. Ini satu hasta. Jadi kalau berarti itu sekitar 60 lebih lah. Lebih kalau 60 lebih atau kurang nggak tahu. Yang penting 60 hasta. Ya. Jadi kalau nanti jamaah lihat Jabal Rahmah, ya, itu tingginya itu sekitar 40 meter. Ya, sekitar 40 sampai 50 meter. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu dipisahkan oleh istri tercintanya yang bernama Siti Hawa karena melakukan kesalahan, diturunkan kepada Allah, diturunkan ke permukaan bumi ini. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Samudra Hindia, sedangkan Siti Hawa diturunkan di mana? Jangan bilang di Indonesia. Istri tercinta Nabi Adam alaihi Siti Hawa ini diturunkan di Jazirah Arab, ya, di Jazirah Arab, ya, di Jazirah Arab ini. Makanya jemaah orang Indonesia itu yang kebagian itu karena Nabi Adam tidak diturunkan di Indonesia. Kalau Nabi Adam turunkan di Indonesia, insya Allah ibunya orang Indonesia itu bukan ke belakang tapi ke depan. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam diturunkan
Samudra Hindia dan juga Nabi istrinya dengan di Jazirah Arab. Nabi Adam alaihissalam ini kalau mencari istrinya itu tinggal berdiri. Ini sudah kelihatan. Tapi Allah menghijab Nabi Adam alaihissalam. Fataba Adam fa innahu huwa tawwabur rahim. Ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk taubat, maka Allah menerima taubatnya Adam sesungguhnya taubat. Taubat yang paling dahsyat Nabi Adam alaihissalam ketika berada di padang Arafah. Ketika berada di padang Arafah diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat, dan engkau duduk wahai Adam. Duduk di tempat itu. Maka niscaya istrimu yang akan datang menyampaimu. Tuh, gimana janji Allah? Tuh, diperintahkan untuk duduk, istrinya yang datang. Gimana gak kelihatan orang Nabi Adam tinggi? Nah, itu karena atas izin Allah. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam ketika sudah duduk maka dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah. Disebutlah Jabal Rahmah kenapa? Karena rahmatnya Allah turun 2 kali di tempat itu. Pertama, rahmatnya Nabi Adam, rahmatnya Allah turun kepada Nabi Adam alaihissalam, ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di haji yang terakhir baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Hajjatul Wada. Maka disempurnakan ibadah itu dengan ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena disitulah disebut Jabal Rahmat, karena disitulah rahmat Allah diturunkan kepada orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad dan juga Nabi Adam alaihi salam. Maka salah satu syarat sahnya kita ketika kita dalam keadaan ibadah haji, yaitu wuqufu bi Arafatin, yaitu melakukan berdiam diri di tanah Arafah. Jadi tanah Arafah ini di luar tanah haram Mekah. Ya, jelas semua? Jelas? Nanti kalau tanya orang, apakah Arafah itu masuk ke tanah haram? Tidak. Karena wilayah Arafah ini mempunyai perbatasan sendiri. Jelas ya? Jelas? Nah, punya perbatasan tersendiri. Jadi kalau kita wukuf di luar perbatasan itu, maka tidak sah hukum kita ketika kita melakukan ibadah haji. Ada ulah haji? Ada? Ada. Ada nggak? Nah, insya Allah tahun depan semuanya haji. 55. Tapi persyaratannya satu, bayar dulu. Jadi kalau nggak bayar nggak mungkin haji. Menunggu 5 tahun. Insya Allah 50 tahun. Intinya jamaah daftar terlebih dahulu. Ya. Seumpamanya kita tidak sampai kepada haji itu, kita sudah dianggap sudah haji. Kenapa? Karena kita sudah usaha di hadapan Allah. Yang dinilai oleh Allah bukan pemikiran kita, ya, bukan pemikiran kita, tetapi usaha kita di hadapan Allah itu sampai mana? Belum daftar semua? Belum. Ya, makanya muslim mau itu reguler, mau itu ONH plus, mau itu semuanya sama di hadapan Allah. Ya, cuma jarak yang nggak sama. Ya, menteri mau daftar reguler, mau daftar apa? Yang penting jamaah itu ada niat untuk melakukan ibadah haji.